Halo semuanya, selamat datang kembali di cerita horor malam ini. Jika kalian sudah mengikuti kisah sebelumnya, kalian pasti tahu bahwa sentuhan dingin itu bukan sekadar gangguan biasa. Di part 2 ini, kisah tangan yang menyentuh bahu kosong akan membawa kalian lebih jauh ke dalam teror yang mengikuti Raffi. Karena ternyata, apa yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar pergi. Makhluk itu bukan hantu yang terikat pada sebuah tempat. Ia terikat pada orang yang disentuhnya. Dan Raffi adalah korban berikutnya. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian berada di tempat aman, jauh dari sudut ruangan yang gelap, dan pastikan tidak ada hembusan dingin yang menyentuh bahu kalian malam ini. Karena di part ini, gangguannya berkembang, dan sesuatu yang dulu hanya menyentuh pelan, kini mulai menarik. Tangan yang menyentuh bahu kosong, part 2. Ia mengikutimu, bahkan saat kau tidak menyadarinya. Tanda hubung. Bab 1. Rumah teman yang tidak lagi aman. Setelah kejadian malam itu, Raffi memutuskan tinggal beberapa hari di rumah temannya, Arman. Ia mengira makhluk itu hanya terikat pada kontrakan lama. Tapi rasa dingin di bahu masih mengikuti, meski lebih halus seperti sentuhan ringan yang menunggu momentum untuk kembali kuat. Pada malam kedua di rumah Arman, Raffi mencoba menenangkan diri dengan menonton film hingga tertidur. Tapi sekitar pukul 1.30 pagi, Arman mengetuk pintu kamar. "Raff, lo bangun nggak?" Suaranya lirih. Raffi membuka pintu. Arman terlihat pucat. "Gue baru aja mau masuk dapur, terus gue lihat ada orang berdiri di belakang lo. Tinggi, rambutnya panjang banget. Gue kira itu lo, tapi yang di kamar lo juga lo." Raffi membeku. Arman menutup pintu, napasnya cepat. "Raff, gue nggak mau bikin lo panik, tapi sosok itu." Sebelum Arman melanjutkan, tiba-tiba lampu kamar padam. Mereka berdua mendengar suara gesekan lantai. Pelan, menyeret, seperti seseorang berjalan dengan bahu terkulai. Raffi menahan napas, sementara Arman gemetar sambil memegang gagang pintu. Lalu dari kegelapan, terdengar suara bisikan panjang, sangat dekat dari belakang Raffi. "Kau pikir aku tinggal di sana?" Tanda hubung. Bab 2. Bekas sentuhan yang bertambah banyak. Keesokan paginya, Arman memaksa Raffi untuk melihat punggung dan bahunya di depan cermin besar. Saat kaosnya diangkat, mereka terpaku. Di kulit Raffi terdapat belasan bekas jari, samar tapi semakin terlihat jelas. Beberapa seperti bekas cekikan, memanjang, menekan kulit, seperti tangan seseorang yang berulang kali menyentuh dan menariknya. "Astaga, Raff, ini bukan halusinasi," Arman berbisik. "Ini beneran ngikutin lo." Raffi mengambil napas panjang. "Gue harus ngelakuin sesuatu." Namun sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, di lantai kamar terdengar bunyi ketukan. 3 kali, pelan, tepat di belakang mereka. Mereka berdua menoleh perlahan. Di bawah kasur Arman, muncul ujung jari pucat, tangan itu menyelinap keluar, meraba udara, seolah mencari bahu seseorang. Tanda hubung. Bab 3. Pertanda baru, bayangan yang membungkuk. Raffi dan Arman mulai menyadari pola baru dari entitas tersebut. Ia tidak hanya menyentuh, tetapi membuntuti dari jarak dekat. Dimanapun Raffi berdiri, bayangan kedua selalu terlihat membungkuk di sampingnya. Bukan bayangan Raffi, dan bukan bayangan siapapun yang nyata. Ketika Raffi makan di ruang tamu, Arman melihat bayangan tinggi di dinding, berdiri persis di belakang Raffi, dengan bahu miring seakan patah, dan tangan menjulur ke depan seperti hendak menyentuh. Saat Raffi berdiri dari sofa, bayangan itu ikut bergerak. Walau tubuh asli sosok itu tak terlihat, bayangannya menempel. Arman akhirnya berkata, "Raff, bayangan itu, bentuknya bungkuk. Bahunya nggak simetris. Lo harus lihat ini sendiri." Ia mengarahkan Raffi ke cermin panjang. Namun yang terlihat bukan hanya bayangan. Di belakang Raffi, refleksi menunjukkan wajah pucat penuh rambut, hanya separuh terlihat dari balik bahu Raffi. Dan tangan itu, selalu mengarah ke spot yang sama. "Itu tempatnya, aku menyentuhmu." Bisikan itu menggema dari cermin,
bukan dari ruangan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 4 mencari jejak masa lalu penghuni terdahulu. Arman dan Raffi memutuskan mencari informasi lebih dalam tentang perempuan yang ditemukan meninggal di kontrakan itu. Mereka menemukan penjaga lama yang dulu membersihkan rumah tersebut sebelum disewakan kembali. Penjaga itu awalnya ragu, tapi setelah diyakinkan, ia mulai bercerita. Perempuan itu sering mengeluh ada yang berdiri di belakangnya, kata penjaga itu. Katanya ada tangan yang selalu menyentuh bahunya. Dia pikir itu halusinasi, sampai akhirnya dia makin kurus, makin pucat, dan terus menulis di dinding kamar. Raffi menelan ludah. Sosok apa yang mengikuti dia? Penjaga itu menggeleng pelan. Dia selalu bilang, tidak pernah melihat siapa yang menyentuhnya. Tapi dia merasakan tubuh itu condong di belakangnya. Berat, seperti seseorang yang menumpukan dagu di atas bahunya. Raffi merasakan tengkuknya menegang. Penjaga itu menambahkan, dan dia selalu bilang, tangan itu dingin dan tulang bahu sosok itu tidak sempurna, seperti patah. Arman langsung melihat Raffi dengan cemas. Itu, sama persis dengan bayangan yang gue lihat di belakang lo semalam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 5 malam paling panjang, dia turun dari plafon. Malam itu Arman dan Raffi memutuskan tidur dalam satu ruangan agar lebih aman. Mereka menyalakan semua lampu, pintu dibiarkan terbuka, dan TV menyala hanya untuk suara. Tapi sekitar pukul 2.40 pagi, udara tiba-tiba menjadi dingin. TV berderak dan gambar berubah seperti gangguan statis. Lampu mulai redup, satu persatu perlahan mati seperti ada sesuatu yang menyerap energinya. Arman membangunkan Raffi. Raf, sesuatu turun dari plafon. Raffi menatap ke atas. Di langit-langit, terlihat dua tangan pucat perlahan muncul di antara celah panel. Tangan itu meraba-raba, mencari keseimbangan, dan mengikuti dengan kepala yang muncul pelan, kepala condong miring, dengan bahu patah tergantung. Tubuh itu mulai turun, bukan dengan cara manusia merayap, tetapi seperti tergantung di tali tak terlihat, menggelosor turun tanpa suara, tepat ke arah Raffi. Saat tubuh itu hampir menyentuh lantai, Raffi merasakan tangan tak terlihat mencengkeram bahunya lagi. Tapi kali ini berbeda. Pegangan itu tidak hanya dingin. Pegangan itu ingin menariknya masuk ke kegelapan plafon. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 6 ruang gelap dan perempuan tanpa suara. Saat pegangan itu menarik, Raffi seperti diseret masuk ke ruang kosong yang tidak lagi terasa seperti rumah Arman. Gelap, tanpa suara, tanpa arah. Ia mendengar napas berat perempuan itu di belakangnya. Dingin, basah. Dekat sekali. Raffi mencoba berbalik, tetapi tangan perempuan itu menahan bahunya lebih keras, lebih menghimpit, seolah ia tidak ingin dilihat. Namun dari antara gelap, Raffi bisa merasakan tubuh itu menempel di punggungnya. Rambut panjang yang lembab menyentuh lehernya. Lalu ia mendengar suara, tidak seperti manusia berbicara, tetapi seperti dua batu digesekkan. Aku, tak, sendirian, yang disentuh. Lalu puluhan suara lain terdengar, bergema dari banyak arah. Suara-suara tangisan, bisikan, panggilan. Seakan puluhan orang lain juga pernah disentuh. Dan mereka semua tidak bisa pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 7 keluar, tapi tidak lepas. Ketika Raffi terbangun, ia sudah kembali berada di ruang tengah rumah Arman, terbaring di lantai. Arman terisak sambil mengguncangnya. Gue pikir lo hilang. Lo kayak ditarik ke udara, Raf. Raffi bangun dengan tubuh gemetar. Bahunya terasa panas seperti terbakar. Saat ia melihat ke kaca meja, ia terpaku. Ada bekas tangan besar dan bekas tangan kecil, lebih dari satu, menempel di kulit bahunya. Tidak hanya perempuan itu, tapi seolah banyak entitas lain yang pernah dia sentuh juga ikut menandai Raffi. Arman berkata, Raf, lo harus pergi jauh dari sini. Ini bukan hantu yang terikat tempat. Ini sesuatu yang nempel sama korbannya. Raffi menangis kecil. Kalau gue pergi pun, dia bakal ikut. Di belakang mereka, pintu kamar perlahan menutup sendiri.
Kemudian terdengar bisikan lembut yang sama seperti malam pertama. Aku akan selalu di bahumu. Dan dari cermin yang gelap, terlihat jelas. Sosok perempuan itu berdiri tepat di belakang Raffi, menempel, seakan bahunya menyatu dengan bahunya. Itulah kelanjutan kisah Tangan yang Menyentuh Bahu Kosong, Part 2. Cerita ini menunjukkan satu hal yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar rumah berhantu. Yaitu ketika roh itu tidak tinggal di tempat asalnya, tetapi mengikuti tubuhmu, menempel pada bahumu, seperti bayangan yang tidak bisa kau tinggalkan. Raffi mungkin sudah keluar dari kontrakan itu, namun sentuhan dingin itu terus menandainya, dan setiap kali ia mencoba pergi, makhluk itu akan berada tepat di belakangnya. Lebih dekat, lebih kuat, lebih haus akan sentuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di part 3. Bila kalian masih berani mendengarnya. Dan sebelum kalian tidur malam ini, coba sentuh bahu kalian sendiri. Pastikan tidak ada tangan lain yang sedang menempel di sana.